diskusi gitu. Tadi aku lihat tadi kau tadi ngomong sama kayak macam gaya pendeta dia, kayaknya sepertinya pendeta dia itu dari gaya bahasanya. Memang, iya pendeta dia memang. Dari gaya bahasanya kayak pendeta dia itu. Nah, tapi inti cerita kalian aku belum dapat. Artinya endingnya aku keluar tadi dari komalmu. Enggak dapat. Ya itu dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan lantikan, tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri memang. Betul. Padahal kan Tuhan itu kan sudah nyata, Elohim sudah ada. Ngapain harus lagi ada Tuhan baru bernama Yesus itu untuk kebenaran ya? Tapi Yesus itu Tuhan memang untuk orang-orang jahat. Yesus Tuhan untuk orang-orang jahat, tidak bisa tidak. Karena orang benar sudah memiliki Tuhan. Pencipta langit dan bumi, itulah Tuhan yang benar bagi orang-orang yang benar. Sedangkan Yesus ini Tuhan yang dilantik oleh pencipta langit dan bumi untuk orang-orang jahat. Yesus itu hanya untuk orang jahat. Apa kurangnya Tuhan yang sudah mengutus para nabi? Sudah lengkap itu Tuhan yang diutus oleh para nabi. Ajarannya sudah ada. Terus kenapa harus ada lagi Tuhan baru? Begitu, Bung. Silakan. Oke. Yang pertama cuma pernyataan-pernyataanmu itu yang banyak mengandung pertanyaan. Contoh nih, Tuhan dilantik gitu kan. Dilantik ini seperti yang setauku ya, yang dilantik itu pejabat yang akan menduduki sebuah jabatan, lalu pengesahannya dilantik oleh pejabat atasannya. Itu namanya dilantik. Jadi kenapa kau mengatakan Yesus itu Tuhan yang dilantik? Dari mana referensimu? Ya kan tadinya dia bukan Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Gini, Juma. Tiba-tiba pernah kau lihat pelantikan? Kenapa? Pelantikan itu presiden dilantik lagi. Presiden dilantik oleh MPR. Contoh gitu kan, diambil sumpah. Iya. Nah, pelantikan itu harus disertai dengan peristiwa proses pelantikan. Ada si pelantik, ada yang dilantik. Tuh bacalah itu Roma 14:9. Pertama itu pelantikannya. Siapa yang dilantik? Yesus yang disalib oleh orang jahat. Dilantik oleh siapa pelantiknya ini? Pelantiknya oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi yang bernama, nggak ada namanya, Elohim. Orang menyebut Elohim, ya. Elohim. Di mana peristiwa pelantikannya ini? Tempat dan waktunya di mana? Nah, di Yerusalem sana. Petrus yang mengkhotbahkan itu. Di mana Petrus berkata Yesus dilantik dan ada yang melantik dia? Itu di dalam KPR 2 nomor 36. KPR 2 nomor 36. 36, nggak apa-apa lah. Artinya kalau memang betul Yesus ada yang melantik dia, ada terjadi peristiwa itu, ya bang, benar ceritamu. Kan begitu aja. KPR 2 ayat berapa Juma? 36. 36. Bentar. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Telah membuat, oke. Sabar. Apakah kalau Tuhan telah membuat, ya, telah membuat sama dengan melantik begitu? Iyalah, kan tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan. Dilantik. Tadinya bukan presiden menjadi presiden, ya dilantik lah. Jadi ada disertai dengan SK pelantikan. SK pelantikannya itu salib. Iya. Lu. SK pelantikan. Salib itu lambang kutukan dan lambang penderitaan. Iya. Itu makanya dia adalah Tuhan bagi orang yang menyalib. Maka orang yang dikutuk Tuhan ini menjadi sembahan bagi penyalib. Udah selesai. Akibat daripada orang yang berdosa ini yang menyalibkan Yesus ini, kan ada nih yang menyalibkan Yesus nih.
Sehingga Allah menghukum mereka yang para si jahat ini, manusia-manusia jahat ini, menghukum para si jahat ini, menjadikan mereka menuhankan Yesus. Itulah kutukan bagi mereka. Kira-kira begitu? Yes. Oke. Yang menyalibkan Yesus adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang berusaha menyalibkan dia melalui tangan orang Romawi dengan Siap. Oke. Kutanya dulu kau, hasil akhir apakah orang Farisi dan orang Yahudi itu menjadikan Yesus Tuhannya? Iya. Menjadikan, betul. Menjadikan. Kutanya dulu Billy, apa kau kan keturunan orang Farisi Yahudi itu kan Billy Yosef itu? Kau Tuhan kan ya Yesus Billy? Pasti dia, Yesus itu adalah pagan, kata Billy. Yesus itu adalah berhala bagi Billy. Sekarang permasalahannya. Kenapa kau bilang orang yang menyalibkan Yesus itu menuhankan Yesus sebagai hukuman atas kejahatan mereka? Coba terangkan. Iya kan ada dua kelompok orang Yahudi itu. Ada yang menerima Yesus, ada yang percaya Yesus, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya inilah yang kemudian menyalib Yesus. Yang tidak percaya inilah yang dijadikan Yesus itu sebagai Tuhan mereka oleh Tuhannya Yahudi. Nah, ketika Anda bertanya kepada Billy bukan dari kelompok orang yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus ini kelompok lain. Ketika kemudian Yesus disalib, orang-orang Roma sebagai eksekusi, orang-orang Roma inilah yang kemudian menerima Yesus ini sebagai Tuhan untuk mereka. Orang Farisi yang menjadi pengikut mereka yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Ingat kata Petrus ketika ditanya oleh para penyalib, apa yang harus aku lakukan ini sekarang? Petrusnya bilang, bertobatlah dan tinggalkanlah, selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Berarti ada juga yang bertobat dari menyalib Yesus. Imam Kayapas adalah imam besar yang pada saat itu melakukan sidang kepada Yesus. Dan Imam Kayapaslah otak atau biang daripada semua ini yang mengatakan salibkanlah orang ini. Maksudnya salibkanlah Yesus ini karena dia telah menghujat Allah. Nggak perlu lagi sidang-sidang ini, nggak perlu lagi kita tanya. Salibkan dia karena dia telah menyetarakan diri dengan Allah. Pertanyaanku, apakah Kayapas menuhankan Yesus? Kayapas menuhankan Yesus? Tidak ditemukan data Kayapas menuhankan Yesus. Kan kau bilang tadi sebagai hukuman atas orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dalilnya di situ. Boleh, aku baca lagi. Silakan Anda baca. Kisah Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Ini seluruh kaum orang Israel ini harus tahu nih dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kamu di situ siapa? Oke, yang kamu salibkan itu artinya mereka yang menyalibkan Yesus ini. Termasuk Kayapas? Termasuk Kayapas. Ya sudah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Berarti Kayapas, Yesus itu yang disalib itu Tuhan bagi mereka sejak itu. Makanya mereka bersedih. Jadi maksud Petrus di sini adalah, ini kurang lagi ya, maksud Petrus adalah jadi seluruh kaum Israel, dia nih berpidato ini di apa ini di mimbar ini, dia berkhotbah dia nih. Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah ini pelan-pelan baca, telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Mereka harus tahu, Kayapas itu harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus itu sebagai Tuhan dan Kristus. Tetapi sekalipun mereka tahu, mereka tidak percaya juga. Kayapas dan ahli Taurat dan orang Farisi tidak menuhankan Yesus. Sekalipun Petrus berkoar-koar, woi, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah Kayapas, gigi kau. Sama kau lah itu Tuhan tuh, sama aku dia itu pagannya itu.
sama aku itu Yesus itu berhala. Cerita aja kok Petrus, kata si Kayapas. Makanya sampai detik ini 80% Yahudi nggak percaya Yesus. Ya paling 20% ya Kristen di situ. Selebihnya mereka percaya Yesus ini adalah orang nabi biasanya ini. Bukan Tuhan bagi Yahudi. Jangan kau bilang Kayapas menuhankan Yesus, kau salah paham. Terus dari mana ajaran Yesus ini Tuhan? Nah, dari mana ajaran ini Yesus ini pun? Dari mana ajaran Yesus jadi Tuhan? Kok bisa Yesus jadi Tuhan? Ini ajaran daripada apostel. Apostel menurunkannya kepada bapak-bapak gereja sebagai turunan mereka karena mereka mati juga. Mati apostel turun ke bapak gereja karena ada pemuritan. Ada muridnya si X, si Y, ada si Y, si Z lagi turun lagi muridnya. Murid ini memuridkan lagi. Murid-murid inilah yang melakukan pengajaran sampai ke sekarang. Coba tunjukkan kepada saya dalil dari kitab Matius, sebagaimana Paulus mendiktekan Theos turun ke bumi mati di atas salib. Loh, kitab Matius berapa? Ya enggak, tunjukkan murid Yesus, taruhlah Matius ini muridnya, anggaplah kita paksakan. Di mana Apostolos Matius mengajarkan seperti yang diajarkan Paulus orang Farisi ini. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos tidak mempertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi mengambil rupa hamba, mati di atas tiang salib. Kan itu Paulus tuh. Yang Anda maksud apostolos itu kan Paulus tuh. Apostolos itu adalah orang-orang yang dipilih Yesus langsung untuk pemberitaan Injil. Itu apostolos. Ya, makanya saya tanya. Ya. Yang saya tahu cuman Paulus yang mengajarkan Tuhan turun ke bumi jadi manusia mati di salib. Oh, Paulus ada memberikan suratnya. Suratnya itu jadi ajaran, benar. Surat itu menjadi isi kitab suci, betul. Berarti orang Farisi, bagi mereka dilantiknya Tuhan bagi mereka, Pauluslah yang menerima itu. Pauluslah yang mengajarkan orang-orang barat untuk menggantikan dewa mereka dengan Yesus. Karena Yesus ini adalah Tuhan yang dilantik untuk orang jahat. Sebentar dulu, kita satu-satu dulu. Yang pertama tadi kita selesaikan dulu bahwa pernyataanmu itu tidak benar, bahwa Allah menghukum orang yang menyalibkan Yesus itu dengan hukuman menjadikan dia yang menyalibkan Yesus itu menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Itulah hukuman atas mereka yang menyalibkan Yesus, kan kira begitu. Itu fakta, itu real, itu hukuman. Salah kawan, salah, nggak begitu. Lalu faktanya Imam Kayapas tidak menuhankan Yesus. Faktanya para ahli-ahli Taurat tidak percaya Yesus Tuhan. Yang percaya Yesus Tuhan itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Memang orang Yahudinya ini, tetapi Petrus, Yohanes, Yakobus tidak menyalibkan Yesus. Dia lari, artinya Yohanes di situ ya ada mengatakan itu dia murid kesayangan Yesus itu. Petrus lari dia, artinya dia menyangkal. Tetapi Petrus tidak menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan itu orang Farisi, Kayapas. Coba seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu diberitahukan. Iya. Nah, sekarang siapa kamu yang menyalib? Yang menyalibkan Yesus siapa? Orang Farisi. Betul. Ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama. Betul. Nah, bagi mereka Yesus itu dibuat menjadi Tuhan kan? Tidak. Dalilnya kau baca sendiri gimana sih? Lu. Panggil dulu. Woi, apa admin? Panggil si Billy. Lu kenapa jadi Billy? Biar kita validasi sama orang Yahudi langsung. Lu. Dalil kitabmu itu yang mengatakan begitu kok. Seluruh orang Yahudi harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kamu di situ siapa? Nah, orang ahli Taurat dan orang Farisi yang membenci Yesus kan? Betul. Siapa gini Yesus yang tadinya dibenci. Orang Israel, bentar cuma aku dulu. Semua orang Israel ini pidato nih Petrus ini. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Itu sebentar dulu.
Bentar. Kampret. Mana ada kayak begitu? Semua orang Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kristus dan Tuhan. Nah, kira-kira begitu ceritanya ini kan? Ya, itu baru betul. Sebentar, sebentar. Maka diberitahukanlah ini sama jemaat ini, woi orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Allah menjadi Kristus dan Tuhan. Dikasih tahu nih sama jemaat nih atas perintah Petrus tadi di podium tadi tuh. Nah, setelah diberitahukan sama jemaat ini yang koar-koar Petrus ini, faktanya apakah si Kayapas masuk Kristen atau apakah Kayapas beriman pada Kristus? Tidak. Apakah ahli-ahli Taurat ini percaya kepada Kristus hanya karena ucapan Petrus itu? Tidak. Kenapa bisa tidak? Ya memang mereka nggak percaya sampai detik ini pun Yesus bukan Tuhan bagi mereka. Berarti mereka bertaubat. Tuh. Tuh. Sekarang begini. Sekarang begini. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka siapa yang membuatnya? Yang membuat Yesus bagi siapa? Yang membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang-orang itu siapa? Orang-orang itu maksudmu siapa? Itu ini merujuk yang menyalib Yesus, Cumi. Yang membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang yang menyalib Yesus itu siapa yang membuatnya? Mana ada? Kau baca dalil tadi? Kau baca dalil kan? Disuruh memberitahukan saja, kasih tahu sama mereka. Tidak, isi pemberitahuan itu ada kekuatan yang membuat orang yang mereka salib itu menjadi Tuhan. Kutanya dulu kau. Alamak. Yang menuhankan Yesus itu cuma Petrus. Sabar dulu. Monggo. Yang membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan itu siapa? Menjadi Tuhan Allah. Allah yang membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan. Ada nggak yang bisa membatalkan itu? Oh enggak, itu kan pernyataan, itu kan Tidak bisa. Yesus tetap Tuhan karena Tuhan sudah melantiknya. Tunggu dulu, kenapa kata-kata melantik ini kosan? Kata-kata melantik ini salah, nggak benar. Oke. Yesus tetap Tuhan karena Tuhan telah membuatnya menjadi Tuhan. Betul. Nah, jadi Yesus ini adalah Tuhan karena Tuhan telah membuatnya menjadi Tuhan. Selamat gak orang yang menyembah Tuhan yang dibuat oleh Tuhan? Selamatkah orang yang menjadikan, ya kalau menjadikan Yesus yang menyembah? Selamat tidak orang yang menyembah kepada manusia yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan. Selamat Karena dia menuhankan itu, jadi dia selamat. Kan dia udah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya tunggu, jangan ke situ dulu. Jangan ke sana dulu. Karena ini upaya-upaya si penyesat nanti tuh, semua itu penyesat semua tuh yang tidak menginginkan mereka masuk neraka seorang diri. Mereka menambahkan pengajaran-pengajaran berikutnya untuk mengukuhkan ketuhanan yang dibuat menjadi Tuhan tersebut. Saya kembali. Boleh, silakan. Yang menyalib Yesus orang jahat. Betul. Orang yang ingkar terhadap Yesus. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai Mesias. Tidak percaya kepada Yesus Sebagai Mesias, benar. Salah nggak Tuhan kalau mereka disesatkan oleh Tuhan? Tuhan tidak pernah menyesatkan orang lain. Tunggu dulu, nanti ku kasih kau data. Boleh, silakan. Salah tidak Tuhan ketika menyesatkan orang sesat? Tuhan menyesatkan orang sesat. Siapa yang disesatkan Tuhan? Sekarang pertanyaan saya, apakah orang jahat ini sesat? Sesat. Salahkah Tuhan jika orang sesat diberikan sembahan kepada mereka sebagai upah dari pekerjaan kesesatan mereka? Tuhan tidak menyesatkan orang Farisi itu. Orang Farisi itu yang memilih. Saya tahu itu pilihan mereka sendiri. Betul. Pertanyaan, tetapi Tuhan membuat yang disalib ini
menjadi Tuhan bagi mereka yang sesat. Oh, salah pernyataanmu. Tidak pernah Allah tidak pernah Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan bagi orang Farisi. Itu Yesus nggak pernah, Allah Bapa nggak pernah memaksa mereka untuk menuhankan Yesus. Itu pilihan mereka untuk menuhankan. Bukan pilihan. Tuhan yang membuat, itu bukan pilihan. Tuhan Allah membuat Yesus sebagai Kristus dan Tuhan, tetapi untuk siapa? Sabar, kepada seluruh bangsa Israel. Sabar dulu ya. Oh, enggak ada itu. Sabar. Tidak, sabar dulu. tidak ada itu, tidak ada. Enggak ada itu karanganmu. Gantian. Kita baca lagi. Biar kita maknai kata-kata ini, jangan salah kesimpulan dari pernyataan-pernyataan ini. Ya silakan. 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 Jadi seluruh kaum Israel harus tahu ajanya. Tidak orang Israel harus tahu, bukan harus menjadikan Yesus Tuhan, bukan. Betul, dia tidak harus menjadikan Yesus Tuhan, tetapi harus tahu aja. Dikasih tahu, orang Israel, kau harus tahu bahwa Yesus itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan. Yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Kata si Petrus, harus tahu doang. Tapi tidak ada sebuah keharusan harus menuhankan Yesus. Itu pemaksaan. Allah Bapa tidak pernah memaksa orang Israel untuk menuhankan Yesus. Kalau mereka percaya Yesus adalah Tuhan, monggo silakan tuhankan. Nggak percaya pun kau nggak masalah. Nah, begini, pernyataanmu yang salah tadi cuma adalah begini. Betul. Kau bilang Kayapas dan para kroni-kroni Kayapas ini, imam-imam kepala itu menuhankan Yesus. Tidak benar pernyataanmu itu. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan tidak pernah menuhankan Yesus. Kayapas tidak pernah menuhankan Yesus. Kau salah. Bukan masalah tidak pernah menuhankan Yesus. Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi mereka. Bagi seluruh bangsa Israel. Mana dalilnya? Allah beritahukanlah kepada seluruh bangsa Israel bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Kristus dan Tuhan. Nah, telah dibuat, ini kan telah dijadikan nih jadi Kristus dan Tuhan ini. Tetapi kau percaya nggak percaya itu nggak urusan, itu terserah kau. Tapi dia ini tadi jadi. Oke, dengarkan saya baik-baik. Sebelum Yesus mereka tolak, sebelum Yesus mereka salib, apakah mereka sudah punya Tuhan? Sudah, Elohim Tuhan mereka. Elohim Tuhan mereka. Apa hukuman bagi orang-orang Yahudi yang menyembah selain Elohim? Oh tidak, mereka kan dihukum, dihukum mati, diperintahkan untuk dibunuh. Tiba-tiba saja mereka menolak Yesus. Setelah mereka menolak Yesus, mereka membunuh Yesus. Setelah mereka membunuh Yesus, Tuhan yang selama ini mereka sembah menjadikan Yesus yang mereka salib itu menjadi Tuhan. Juma, kalau didengar orang Kristen Juma jadi ketawa Juma. Apalah orang ini? Salah kesimpulan. Tuhan yang mereka sembah selama ini membuat Yesus yang mereka salib ini menjadi Tuhan. Salah. Mati nih ya. Jadi yang kita baca tadi itu apa? Dia membuat siapa jadi Tuhan rupanya? Ya Allah ya Karim. Kutanya kau, apakah Kayapas menuhankan Yesus? Jangan ke situ dulu. Gampang itu saya jawab. Sekarang permasalahannya, apakah orang-orang yang menyalib Yesus, Kayapas, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, sudah punya Tuhan sebelum ada Yesus? Sudah. Ketika kemudian di antara mereka dibuat manusia yang mereka benci sebagai Tuhan, bahagia enggak mereka? Oh, tidak bahagia. Ada tidak bahagia? Tidak bahagia. Memang tidak bahagia. Kata Nusso, hati mereka sangat tertusuk dengan perkataan itu, dengan pernyataan itu. Berarti Yesus Tuhan adalah musibah besar bagi mereka. Karena Tuhan tadi nggak kayak gini cakapmu.
Sabar dulu, sabar dulu. Artinya kau jangan pelin plan, lurus saja. Apa ya? Kau bilang sebagai hukuman atas mereka yang menyalibkan Yesus, kejahatan mereka, Allah menjadikan mereka menuhankan Yesus itu sebagai efek hukuman atas kejahatan mereka. Kan itu dari pernyataanmu. Sekarang beda. Saya kasih analogi. Apa? Bukan. Anda memutuskan penjelasan saya dengan langsung mengkat sebuah pertanyaan karena saya belum selesai. Saya kasih analogi. Orang Yahudi sudah punya Tuhan Elohim. Tiba-tiba ada perintah, jangan kau tebang pohon ara ini. Pelihara pohon ara, makan buahnya. Pelihara dia. Tiba-tiba saja ada yang datang melanggar perintah Tuhan dengan menebang pohon ara itu. Lalu satu orang imam berkata kepada mereka, semua orang Israel harus tahu bahwa pohon ara yang kau tebang itu oleh Elohim telah membuat pohon ara yang kau tebang itu menjadi Tuhan. Ada nggak yang mau menjadikan pohon tadi sebagai Tuhan? Meninggalkan Elohim yang betul, menyembah kepada pohon yang mereka tebang. Ada nggak? Kenapa lari ke pohon? Aku biar terangkan simpel. Saya kasih kamu analogi. Analogimu nggak cocok ke materi ini. Kenapa tidak cocok? Satu Tuhan, jangan ada ilah lain. Hanya Elohim saja. Hanya Elohim saja. Aku mengkoreksi narasimu tentang kekristenan, peristiwa-peristiwa itu. Aku bilang salah. Biar aku tunjukkan kesalahanmu. Saya belum selesai. Loh, sekarang boleh nggak membuat Tuhan baru selain Elohim? Kutanya dulu. Bagi orang Yahudi tidak boleh. Tidak boleh. Ketika Tuhan marah, lalu Tuhan marah kepada yang melanggar aturannya. Lalu dia mengatakan, aku jadikan pohon ini menjadi Tuhanmu. Oke. Aku jadikan Yesus yang Aku jadikan Yesus yang kau salibkan itu jadi Tuhanmu. Kan itu maksudmu kan? Iya. Oke. Sekarang permasalahannya adalah itu berkat atau itu kutukan? Sabar dulu. Jadi kan kutukannya itu kan dari Oke. Kita dulu. Kutukan dah itu atau itu berkat? Kau bilang tadi kutukan itu kan sebagai kutukan. Saya bertanya. Ketika Yesus dijadikan menjadi Tuhan selain daripada Elohim, apakah itu kutukan bagi mereka atau itu berkat, keselamatan bagi mereka? Dari narasimu tadi, aku bisa berkesimpulan dari narasimu tadi itu adalah kutukan bagi mereka, sehingga sebagai kutukan bagi mereka yang membunuh Yesus, maka mereka menuhankan Yesus yang telah mereka bunuh. Kan begitu kan? Bukan mereka, maka Yesus dibuat menjadi Tuhan selain Elohim. Betul enggak itu? Alah. Kau sekarang sudah ada Tuhan dua. Enggak kau pegang cakapmu yang tadi. Kau jadi meper. Karena Anda membuyarkan percakapan saya yang sebelumnya. Sekarang cuman ada satu Tuhan. Sekarang sudah ada cuman satu Tuhan, yaitu Elohim. Ketika Tuhan marah, Tuhan menunjuk yang disalib ini sebagai Tuhan juga. Pertanyaannya muncul, Tuhan yang mana yang benar? Kok jadi ke situ kita? Ya, harus Tuhan yang mana yang benar? Tuhan yang mana yang benar? Menurut siapa? Yang Elohim atau Yesus? Kau tanya menurut siapa? Titik acuannya siapa? Menurut Elohim. Kalau menurut Elohim, kau tanyalah sama Elohim. Kalau menurut spesifik kau, Elohim mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, betul. Lalu karena Elohim marah kepada yang membantai orang yang dikasihinya, maka Tuhan marah sama mereka. Maka Tuhan membuat yang mereka salib ini sebagai Tuhan. Pertanyaannya, yang dibuat ini menjadi Tuhan ini Tuhan benar atau Tuhan hanya bagi mereka yang dihukum? Sebentar dulu cuma. Orang Farisi dan ahli Taurat membunuh Yesus, bersekongkol membunuh Yesus.
Lalu Allah Bapa marah kepada si pembunuh ini, si orang Farisi dan ahli Taurat ini. Oke, lalu Allah Bapa menghukum mereka ini, si ahli Farisi dan ahli Taurat ini, dengan menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan mereka. Kan gitu kan? Karena Iya. Allah Maha Kuasa bisa menentukan, bisa menentukan. Maka, aduh jadi ribut. Kedengaran ribut apa itu, bor itu di samping tetanggaku itu. Tapi masih bisa, suaranya masih bagus. Nah, gini dia. Pernyataanmu itu, aduh, udahlah ganti yang lain dulu. Ribut kali, aku jadi bising habis suaraku. Tuhan Elohim, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, tidak pernah mengutus Yesus untuk menjadi Tuhan. Yesus dia utus sebagai hamba kepada Bani Israel, agar Bani Israel percaya kepada Yesus. Ketika Yesus diutus, sebagian dari mereka benci Yesus. Sebagian dari mereka tidak menikahi Yesus. Bahkan bukan hanya sekedar tidak percaya, bukan hanya sekedar tidak suka, bukan hanya sekedar menolak Yesus, tetapi berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin membunuh Yesus. Tuhan Elohim yang mengutus Yesus kecewa dong. Oh, ini kok malah dibunuh ini. Lalu kemudian dengan keadaan itu, Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Nah, sekarang ada berapa Tuhan? Ada dua. Tuhan yang benar-benar Tuhan, dan manusia yang dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim. Muncul pertanyaan, manusia yang dibuat Elohim menjadi Tuhan ini Tuhan untuk orang jahat atau Tuhan untuk orang yang benar? Ya, kenapa nanya mulu? Karena untuk kemudian merespon otak kiri teman diskusi saya untuk waras gitu. Bagaimana saudara? Dari Katolik Protestan abang? Protestan bang. Iya, oke saudara. Yesus dibuat menjadi Tuhan, menurut saudara itu Tuhan untuk orang benar atau Tuhan untuk yang jahat, orang jahat? Tuhan untuk semua orang bang. Loh, kok jadi semua orang? Tuhan untuk semua orang kan sudah ada, pencipta langit dan bumi. Iya. Yesus itu manusia yang baru dibuat menjadi Tuhan karena adanya tragedi kejadian. Karena orang-orang kafir, orang-orang pembenci yang tidak percaya Yesus lah sampai ada penyaliban terhadap Yesus. Maka Tuhan yang benar ini marah karena utusannya ditolak, bahkan ingin dibunuh. Maka Tuhan menghukum mereka, menjadikan Yesus yang mereka salibkan ini menjadi Tuhan. Pertanyaannya, Yesus menjadi Tuhan apakah untuk orang benar atau untuk orang jahat? Silakan. Yesus menjadi Tuhan untuk semua orang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, apa turunnya gimana? Maunya bang gimana? Ya, sesuai dengan fakta real di lapangan dong, jangan seenak perut. Ya faktanya gitu lah bang. Loh, Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan kan? Yesus itu secara jasmani ya dia manusia. Mulai jurus gereja masuk. Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan, betul? Manusia yang dibuat jadi Tuhan, nah. Iya kan? Bukan manusia yang dibuat jadi Tuhan, dia. Lalu apa? Kodok? Nggak, apalagi kodok. Lalu apa? Yesus ini apa rupanya? Yang keluar dari rahim Maria ini apa? Kucing? Manusia.
Nah, manusia. Hmm. Berarti dia adalah manusia yang dibuat menjadi Tuhan. Ya, secara logis mungkin bisa dibilang begitu. Nah, kenapa dia dibuat menjadi Tuhan? Karena hukuman atau karena hadiah? Karena kasih. Mate meja. Karena kasih pula. Iya. Karena kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, gitu. Selanjutnya, Sehingga ia menganugerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, yang tidak, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa enggak? ya, Nah, berarti Kita tahu. berarti orang yang menyalib Yesus binasa atau tidak? ya, Ya binasa, berarti penyaliban itu kebinasaan. masa penyaliban kebinasaan? Loh, saya ulang lagi. Orang yang tidak percaya Yesus binasa tidak? Yang mana dulu nih? Yang sudah kenal Yesus tapi tidak percaya? Ya, itu Orang binasa. yang tidak percaya Yesus binasa tidak? Kenal dulu. Kalau sudah kenal tetapi tidak percaya, itu binasa. Oke. Orang yang sudah kenal Yesus tapi tidak percaya binasa tidak? Binasa. Orang yang menyalib Yesus binasa tidak? Binasa. Binasa. Berarti salib itu adalah kebinasaan. Dasarnya apa? Yang binasa ini menyalib Yesus atau tidak? Yang binasa. Apa yang menyebabkan mereka binasa? Karena Menyalib orang yang tidak bersalah, toh. Yang membuat mereka binasa karena menyalib. Berarti berarti salib ini adalah kebinasaan atau kehidupan? Proses penyalibannya itu, pembunuhannya itu, menghakiminya itu. Iya, berarti salib ini simbol kehidupan atau simbol kebinasaan? Salib ini. Salib yang dimaksud ini adalah salib penghukuman Romawi atau salib yang sekarang dijadikan sebagai simbol Iya, yang bahwa saya tanya salib. Yang Anda maksud itu salib pada saat salib yang adalah bagian dari hukuman Romawi, ya, atau salib yang saat ini. Bedanya dengan salib saat ini apa? Salib yang ada di saat sekarang ini apa bedanya? Salib yang saat ini adalah sebagai simbol. Nah, simbol. Sekarang salib yang benar itu sebagai simbol keselamatan. Salib yang benar, yang benar-benar salib itu kebinasaan atau keselamatan? Salib yang benar-benar salib yang Anda maksud ini adalah apa dulu? Salib yang pada saat Romawi menyalibkan Yesus itu adalah bagian dari hukum. Itu hukum, ya. Itu hukum, bagian dari proses hukum, ya, bagian dari penghakiman dunia, penghakiman pemerintahan Romawi saat itu. Ya, paham dulu nih apa itu salib. Jadi paham secara sejarah. Ya. Nah, Salib itu apa, Bang? Teologis. Salib itu kutukan atau keselamatan? Yang Anda maksud ini salib yang mana dulu? Emang ada berapa salib sih? Zaman Romawi dulu itu hukuman mati itu dilakukan melalui penyaliban. Nah, Terus Yesus yang disalib
Sekarang salibnya ini kutukan atau keselamatan? Yang Anda maksud ini apa, benda salibnya atau proses Dan bendanya. ya, ya nggak ada urusan dengan benda kalau orang. Terus kenapa Anda tanya? Terus kenapa Anda tanya salib yang mana? Ya, saya tanya, kan Anda tanya salib, ya saya tanya balik Anda. Anda tanya balik, salib ini yang mana? Salib sebagai benda atau salib sebagai simbol dalam teologis? Sekarang salib nih, salib. Saya bikin kamu kayaknya otaknya hang juga rupanya. Ini salib nih, ini salib nih. Tempatnya Tuhanmu digantung. Ini tempat Tuhanmu digantung ini. Ini tempat kutukan atau tempat keselamatan. Nih. Keselamatan itu ada di diri Yesus, bukan di salibnya. Berarti ini apa? Salib ini apa? Keselamatan atau kutukan? Cuman media, itu cuman tempat Yesus mati toh. Oh, udah. Anda di bawah, Bang. Anda di bawah aja. Anda jilat kloset sana. Susah saya diskusi sama babi. Niat saya ingin mencerdaskan. Ternyata bukan cuman modelnya yang kayak mirip. Memang ternyata babi beneran. Didatangkan gambarnya, ditolak. Ya toh, dijelaskan motifnya, ditolak. Dia ingin meloloskan simbol ini sebagai simbol keselamatan. Berat kan? Berat. Kalian tidak bisa memang. Kenapa? Karena kalian menyembah Tuhan lantikan. Berapa kali harus kubilang? Mau kalian putar kemana-mana, tetap aja kalian itu menerima hadiah dari sibilisis. Salib itu yang kalian terima itu bukan dari Tuhan. Salib itu hadiah dari mana? Ya pelakunya, siapa pelakunya? Ya sibilisis. Semangat siang. Muncul lagi babi ngepet. Ya udah kau turun kok. Otakmu nggak ada. Halo. Katolik Protestan. Muslim Bang. Iya. Oke, makasih. Gua mau menyampaikan satu. Di masjid pakai toa kalau mau menyampaikan sesuatu. Semangat sore. Semangat sore para pendeta, pastor. Apa kabar? Halo teman-teman, semangat sore. Semangat sore teman-teman. Halo, semangat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Ustaz. Iya, Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kameranya, Bang. Oke. Salam kenal. Salam kenal. Silakan. Iya. Sudah dengarkan perdiskusian kita tadi? Sudah. Buka kameranya, Bang. Jelaskan kepada saya, silakan. Saya ingin dengar. Jelaskan. Apa mau dijelaskan sama kamu? Tetap juga jelas. Berbusa juga mulut menjelaskan sama kamu itu cuma tetap. Gitu. Iya, karena kalian membantah dalil, Bang. Masalahnya itu di situ. Dalil apa mau dibong?
Tuhannya Yahudi Di dunia membuat ini Tuhan. jauh lebih cerdas orang Kristen cuma. Justru karena itu saya minta kecerdasan Anda tampilkan di sini, abangku. Peradaban dunia ini jauh lebih Ya, gitu kan loh, iblis Juma. memang sudah berjanji, aku akan memberikan segala kemegahan dunia bila kau menyembah aku. Makanya sembahan baru itu diberikan kepada orang jahat. Petrus yang berkhotbah. Nah, kan tertawa kan? Nah, tertawa. Udah. Makanya aku bilang, Anda merasa cerdas tapi bantah dalil. Dalil yang mengatakan Elohim Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang jahat atau bagi orang benar? Kuncinya itu di situ. Kalian muter. Padahal tinggal Anda Sebenarnya jawab. gampang gitu. Kenapa dia membuat? Bukan dibuat Tuhan. Memang dia Tuhan dari Bantah awalnya. dalil. Bantah dalil. Firman-Mu itu telah menjadi manusia. Alah, firman menjadi manusia, bukan firman menjadi Tuhan. Babusa juga bicara sama kamu itu tidak akan. Karena kamu membantah dalil, Subaidah. Coba kau jujur. Tuhan sudah ada. Tuhan yang tak ada awal dan tidak ada akhirnya ini sudah ada. Melihat kekejaman orang-orang kafir kepada Yesus yang dikasihi, maka Tuhan marah. Maka dijadikanlah Yesus yang mereka salib itu sebagai Tuhanan mereka. Di situ yang tidak mau jujur karena sudah terlanjur Kristen. Tuhan yang benar itu yang disembah oleh para nabi, bukan Tuhan yang dilantik. Udah dibilang, memang kau tidak akan pernah bisa memahamkan saya karena saya yang paham. Anda cuma dogma doktrin. Sudah terlanjur Kristen dari lahir, susah untuk keluar dari sana. Maka muter. Coba Anda jujur saja. Kok selama ini berarti saya menyembah Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan? Berarti bukan Tuhan asli karena dia dibuat. Kalau Tuhan yang asli itu tidak ada Tuhan asli dibuat. Masa kan ada Tuhan asli dibuat? Sama seperti apakah Tuhan yang membuat ukiran-ukiran seperti patung manusia menjadi Tuhan untuk dituhankan? Kalaupun Tuhan yang membuat itu, apakah itu betul? Tidak betul. Lalu buat siapa patung manusia ini dibuat Tuhan untuk dituhankan? Untuk orang benar atau untuk orang jahat? Untuk orang jahat. Maka yang menyembah patung berukir manusia ini orang jahat. Itu Tuhan bagi kalian si jahat. Tapi yang benar Tuhannya tetap gue dong. Itu maksudnya. Kalian jangan bantah dalil. Yesus dibuat menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Orang jahat ini mau enggak sendiri ke neraka? Enggak. Lalu gimana caranya? Mengajak orang lain untuk ikut-ikutan menyembah Tuhan yang dibuat menjadi Tuhan. Tuhan buatan Tuhan. Susah kali, bah. Susah. Tuhan itu tidak dibuat. Kalau ada Tuhan dibentuk, dibuat, itu bukan Tuhan. Nah, kalian terbukti menyembah Tuhan yang dibuat. Terus kamu cara sendiri aja. Ya memang sengaja. Aduh, Karena apa yang keluar dari mulut saudara, tidak ada kebenaran. Coba buka kamera, kita diskusi. Lembutkan aja hatimu, Bung. Ketawa Lembutkan orang hatimu. dengar kamu itu cuma. Enggak apa-apa, Bung, enggak apa-apa. Lembutkan hatimu, sederhana kan? Buka kamera, kita diskusi, lembutkan hatimu. Tahu kata-katamu kubalikkan sama kamu. Lembutkan hatimu cuma. Lembutkan. Apalagi saya tidak menyembah Tuhan yang dibuat.
oleh Tuhan. Kau bilang nanti doktrin. Memang pengajaran itu harus doktrin. Supaya Doktrin, kita kalau mengerti. doktrin itu, Supaya kalau doktrin kita mengerti. itu, Cuma- doktrin yang benar itu, Bang, harus sesuai dengan akal. Kalau Anda didoktrin mengimani ini pisang, Anda mau terima? Jangan kau membantah, ini pisang. Anakmu aja tahu itu bukan pisang. Ngapain di dokter seperti itu? Nah, sekarang yang keluar dari rahim Maria itu apa? Manusia atau Tuhan? Firman yang menjadi manusia. Loh, memang dia manusia. Emangnya dia mau menyelamatkan siapa? Sudahlah. Anak TK saja tahu yang keluar dari rahim Maria itu adalah manusia. Sama ini, anak TK aja tahu ini pulpen. Nah, kenapa bisa kau katakan Yesus itu Tuhan? Dengan embel-embel dia firman yang datangnya. Karena kamu sudah terjerat masuk ke dalam lingkaran manusia jahat yang diberikan Yesus sebagai Tuhan bagi mereka. Kamu terjerat. Aku menjerat engkau dengan tipu daya. Dalam kelicikanku aku menjerat Sudah engkau ada dengan tipu daya. 4.000 orang menonton kamu lihat kau bicara itu loh, Juma. Saya berdasarkan dalil. Dalil. Dalil, Bung, saya ngomong, Bung. Malu kau Saya nanti. nggak ngarang bebas. Tidak. Dalil. Saya berbicara berdasarkan dalil. Saya tidak cocokologi. Saya ngomong dalil berdasarkan dalil. Oke, Juma ya. Yesus. Oke ya, nanti lain silakan. kali kita Oke, bicara. Bung. Lanjutkan Oke, aja kalau saudara, kamu thank tidak you. bilang. Ya, oke, makasih Juma. Oke. Thank you, sama-sama. Oke, makasih. Sederhana waras itu. Sederhana. Gunakan akal sehat, tenangkan hati, lepaskan doktrin pelan-pelan. Baca Bible. Gunakan akal membaca Bible. Lepaskan doktrin gereja dulu. Kalian pasti sehat. Halo, semangat siang sore. Semangat sore, Saudara. Juma. Iya, silakan kameranya dibuka, Bang. Belum bisa buka kamera ini, Juma. Bisa dong, ini sudah terbaca di sini kok, kayak Paulus pula Bapak ini. Saya lagi di Silakan. luar ini, Juma. Lagi di jalan, Juma. Sorry, belum bisa buka kamera saya, Juma. Saya tahu kok kenapa nggak mau buka kamera. Kalian malu. Lah, kamu aja nggak mau buka masker. Alah, itu kan cuma menutupi gigi doang. Si Edi sudah buka itu loh, sudah buka masker. Nggak ada urusan dia buka celana juga depan umum, buka celana, buka apa, nggak ada urusan. Emang kenapa? Kalau buka kacamata ilmunya bertambah gitu. Tetap aja dia bahlul kan. Halo, semangat sore. Ya, selamat sore. Dari Katolik Protestan, Bang. Kristen. Silakan buka kamera, silakan. Silakan, Bung, silakan. Bentar, saya masih cari. Gimana cara bukanya nih? Nggak bisa ini. Terbatas. Bisa, Bang, tuh aku udah kirim. Udah bisa, tinggal diterima. Bentar. Perbaiki dulu ya. Halo, semangat sore. Halo.
Semangat sore. Halo abang. Semangat sore abang. Halo. Halo. Semangat sore. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan lagi, kita diskusi, tapi gunakan akalnya lah, jangan asal ngomong aja gitu loh. Sedikit aja kalian lembutkan hati kalian, lembutkan hati, jangan gunakan imanmu dulu di sini. Ini bukan gereja soalnya. Nah, coba pakai akal bang, jangan pakai doktrin. Ikan dibilang pakai akal, jangan pakai doktrin. Penyaliban itu tidak percaya. Ngomong bang, ngomong. Gimana bang? Penyaliban itu pekerjaan orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Suatu penyaliban terhadap siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Penyaliban terhadap sembahanmu yang dilantik menjadi Tuhan untukmu. Loh, kapan Yesus lantik bang? Siapa yang lantik? Bapa Elohim yang melantiknya menjadi Tuhan.